Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, bahwa pagi ini kita sudah bertemu lagi di mata kuliah manajemen keuangan ya. Oke, nah minggu lalu kita sudah berhasil menjawab atau membahas materi tentang cash budget ya, dengan studi kasus seperti ini. Oke, teman-teman bisa dilihat ya, kemarin kita studi kasusnya tentang ini dan sudah kita bahas juga dalam bentuk seperti ini ya. Hanya saja kemarin ada baru sampai di sini ya, di saldo permulaan bulan ya, untuk terima bayar kredit belum selesai semuanya ya. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, dalam kasus PT XYZ ini yang mana memiliki penerimaan dan penjualan ya atau pendapatan di bulan Juli sampai dengan Desember. Oke, ini dalam jutaan ya, dalam jutaan rupiah. Nah, penjualan dilakukan pada awal tiap-tiap bulan, maksudnya setiap periode ya, dari awal hingga akhir. Nah, kemudian selama tahun berjalan ya, selama tahun berjalan ada penerimaan dan piutang ya, penerimaan dari piutang ya, itu dari bulan Juli sampai dengan Desember, dan penerimaan lain-lainnya. Oke, nah kemudian ada rencana pengeluarannya. Rencana pengeluarannya dilakukan oleh pembelian secara tunai dan adanya pembayaran gaji dan upah. Nah, sehingga ya saldo akhir bulan Juni adalah 30.000 ya, dan SCB-nya adalah sebesar 25.000 ya. Oke, nah sehingga diminta untuk membuat cash budget. Nah, cash budgetnya adalah seperti ini ya, kurang lebihnya. Oke, kurang lebihnya seperti ini. Kita buat dulu tabelnya ya. Ada periode. Mohon di mute dulu rekan-rekan semua, karena sangat bising sekali. Tolong di mute dulu ya, biar saya saja yang bicara terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Ya, oke, kita buat dulu tabel cash budgetnya ya, seperti ini. Oke, periodenya ada bulan Juli sampai Desember ya 2009. Nah, transaksi usaha ada keterangan dulu, kita buat di kolom pertama ada keterangan dengan rincian seperti ini, transaksi usaha yang mana ada penerimaan dari penjualan tadi ya, piutang dan penerimaan lain-lainnya. Oke. Nah, sehingga jumlah penerimaannya ini teman-teman tinggal lakukan summary saja ya, di AutoSum saja ya, kemudian akan muncul seperti ini. Jadi tinggal di input saja, penjualan di bulan Juli sebesar 120 juta, kemudian di bulan Agustus 200 juta, di bulan September 180 juta, dan di bulan Oktober adalah 220 juta. Ya, November 300 juta, dan di akhir tahun adalah sebesar 240 juta. Oke, ini teman-teman masukan dari penerimaan penjualan. Nih, yang ini ya, dari yang ini. Oke, dari yang poin pertama. Tinggal dimasukkan saja angka-angka yang ada ini. 120, 200 ya, 180, 220, 300, dan 240. Oke.
Kemudian ada penerimaan dari piutang, ya. Juli 60.000 ya, Agustus 80.000, September 10.000, Oktober 100.000, November 84.000 dan Desember 112.000. Nah, ini pun sama seperti penerimaan pada penjualan. Jadi teman-teman tinggal input saja atau entry saja datanya dari bagian penerimaan piutang. Oke, tinggal dipindahkan saja ya. Oke, nah yang ketiga adalah dari penerimaan lain-lain. Apa saja ya? Juli 20.000, Agustus 16.000, September 10.000 ya, Oktober 20.000, November 6.000 dan Desember 8.000. Ya, ini pun sama langkahnya tadi seperti penerimaan penjualan dan penerimaan piutang. Nah, setelah kita mengetahui sumber dari penerimaannya apa saja, lalu kita buat summary-nya. Ya, langkahnya tadi yang seperti saya jelaskan, cukup menggunakan autosum saja atau dijumlahkan. Kalau teman-teman membuatnya secara manual, tinggal dikalkulate menggunakan kalkulator ya, dihitung. Oke, ini secara manual juga sederhana ya, karena 120 ditambah 60, 180 tambah 20 jadi 200.000 ya, dan seterusnya seperti itu. Oke, nah ini untuk transaksi penerimaannya. Bagaimana dengan pengeluarannya? Oke, tadi dijelaskan bahwa di dalam studi kasus pengeluaran digunakan untuk pembelian tunai dan pembayaran gaji atau upah. Oke, kita pindahkan di sini ya. Masukkan lagi ya pembelian tunai dari bulan Juli hingga Desember. Ya, kita masukkan 80 ya di Juli, Agustus 90, September 120, Oktober 150, November 140 dan Desember 150.000. Oke. Selanjutnya ya ada di pembayaran gaji dan upah. Ya, Juli 140.000, Agustus 190, September 20.000, Oktober 220.000, November 200.000 dan Desember 190.000. Nah, jika sudah, karena untuk pengeluaran hanya 2 ya, pengalokasiannya hanya 2 saja ya, pembelian tunai dan pembayaran gaji dan upah atau upah ya, sehingga diperolehlah jumlah pengeluaran seperti bulan Juli 220.000, bulan Agustus 280.000 ya, September 140.000, Oktober 370.000 dan November 340.000 ya, serta Desember pun sama 340.000 rupiah. Oke. Nah, sehingga ketika sudah penerimaan dan pengeluaran diketahui, maka langkah selanjutnya atau tahapan selanjutnya adalah kita menghitung berapa sih besaran dari laba atau ruginya ya, profit atau loss-nya. Jadi ada surplus, ada defisit ya. Oke, kita hitung. Rumusnya dari mana gitu kan. Nah, jadi jumlah penerimaan dikurangi dengan jumlah pengeluaran. Ya, setelah kita hitung ternyata di bulan Juli kita mengalami defisit yaitu sebesar 20.000. Karena jumlah penerimaannya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pengeluarannya. Oke. Yang selanjutnya bulan Agustus, jumlah penerimaan itu sebesar 296.000 ya. Namun untuk jumlah pengeluarannya adalah sebesar 280.000 sehingga menghasilkan surplus ya sebesar 16.000 rupiah. Nah, September ya, teman-teman bisa dilihat bahwa kita jumlah penerimaannya adalah 200.000 dan jumlah pengeluarannya adalah 140.000 sehingga mengalami surplus besar 60.000. Betul ya? Oke. Nah, selanjutnya ya bulan Oktober adalah ya bulan Oktober itu jumlah penerimaannya adalah 340.000 dan jumlah pengeluarannya adalah 370.000 sehingga mengalami defisit sebesar 30.000.
Ya. Oke, November jumlah penerimaan 390.000 dan jumlah pengeluaran 340.000 sehingga mendapatkan surplus ya sebesar 50.000. Dan Desember jumlah penerimaan 360.000 ya dikurangkan dengan jumlah pengeluaran 340.000 maka mengalami surplus sebesar 20.000. Oke. Dalam transaksi perusahaan XYZ ini adalah mengalami 2 kali defisit, ya, mengalami 2 defisit, ya, yang mana defisit ini terjadi karena jumlah penerimaan lebih kecil dari jumlah pengeluaran. Oke, sampai di sini paham ya maksudnya dari arti surplus dan defisit ini. Oke. Baik, maka ya saldo akhir bulan ini adalah untuk yang bulan Juni ya, bahwa dikatakan di sini ya, saldo akhir bulan Juni 2009 adalah sebesar 30.000. Oke, berarti kita punya saldo awal di bulan Juni ya. Saldo akhir bulan ya, Juni adalah sebesar 30.000. Sehingga ya, karena ini mengalami defisit, maka 30.000 ya saldo awal bulan ya atau saldo akhir bulan Juninya dikurangi dengan surplus atau dikurangi dengan defisitnya bulan Juli. Maka diperolehlah sebesar berapa ini? 10.000. Untuk saldo akhir bulan Julinya adalah sebesar 10.000 ya. Oke, paham ya sampai di sini ya. Nah, paham Bu. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, kemudian bagaimana dengan bulan Agustus gitu kan? Oh, ternyata Agustus mengalami surplus ya. Surplus sebesar 16.000. Sehingga saldo akhir bulan Juli 10.000 ini ditambahkan dengan 16.000 ya. Maka saldo akhir bulan Agustusnya menjadi 26.000. Oke. Seperti itu ya cara berhitungnya. Cara menjumlahkannya atau cara menempatkannya. Oke. Saya lanjutkan. Ya. Karena tadi di awal di akhir bulan Agustus ya memiliki saldo 26.000 dan di bulan September ya mengalami surplus jadi menambah 60.000 bertambah ya 26.000 jadi 86.000. Oke. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya sama. Akhir bulan September punya saldo sebesar 86.000. Namun karena Oktober mengalami defisit jadi mengurangi. Ya, 86.000 dikurangi dengan 30.000 menjadi 56.000. Oke. Ya, paham ya? Begitu pula dengan November. Mengalami laba sehingga bertambah di saldo akhir November menjadi 106.000. Dan Desember bertambah lagi karena mengalami surplus. Jadi 106.000 ditambah 20.000 sehingga menjadi saldo akhir bulan Desembernya adalah 126.000. Oke. Paham ya? Seperti itu jadinya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami sampai di sini. Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Nah, ini saldo permulaan bulan. Oke, nah ini saya hapus dulu ya. Karena ini bukan jawabannya seperti itu. Nah, tadi dijelaskan bahwa saldo permulaan bulan adalah sebesar berapa? 30.000 ya, teman-teman. Betul kan? Oke, ini kita input 30.000. Oke. Untuk yang bulan Juli, karena dikatakan bahwa saldo
permulaan bulannya, saldo akhir di bulan Juninya adalah 30.000, maka menjadi saldo awal di bulan Juli. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada terima bayar kredit ya. Oke, coba kita lihat ada terima bayar kredit nggak? Coba kita lihat transaksinya. Menurut teman-teman apakah ada? Di sini keterangannya tidak ada ya. Oke. Tidak ada, maka ini dihitung dulu nih. Saldo permulaan bulannya 30.000. Terima atau bayar kredit. Ada nggak ya terima atau bayar kredit? Sebentar deh soalnya. Sebentar. Oh iya, saya ada. Atas dasar data tersebut, susunan cash budget pada bulan Juli Desember harus dipisahkan antara transaksi usaha dan transaksi finansial. Bila terjadi defisit harus ditutup dengan kredit bank. Oh iya. Jadi ada catatannya bahwa apabila terjadi defisit harus ditutup dengan kredit bank. Dan bila ada surplus digunakan untuk mengangsur gitu. Oke. Jadi maka di sini ya kita tutup ya karena di sini kan defisitnya 20.000 ya teman-teman. Betul nggak? Defisitnya 20.000, maka ini harus ditutup kan dengan terima atau bayar kreditnya. Nah, biar seimbang maka ini kita tutup karena kita punya saldo 30.000, maka ya ditutupnya atau diterima bayar kreditnya ya setengah dari saldo. Setengah dari saldo. Oke, berarti 15.000 ya kalau setengahnya kan? 23. Iya. Oke. Sehingga memiliki jumlah 45.000. Oke, mohon dicatat ya teman-teman. Karena saldo permulaan awal bulan adalah 30.000 ya. Dan di bulan Juli mengalami defisit sebesar 20.000. Maka ya harus ditutup ya defisit tersebut, defisit 20.000 tersebut itu harus ditutup dengan kredit bank. Oke, nah kredit bank. Tapi realisasinya hanya 50% dari saldo. Oke, paham ya? Jadi 50% dari 30.000 adalah 15.000. Oke, maka jumlahnya adalah sebesar 45.000. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya cara berhitungnya. Ya sayang. Ya. Nanti ya. Oke. Baik. Nah, ya, jadi seperti ini. Oke. Jadi nanti defisit di bulan-bulan berikutnya ya. Kita tutup aja nih. Nanti ada ya defisit di sini nih. Nah, nanti kita lihat seperti apa ya defisitnya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Ya, kita lanjutkan. Sebentar. Surplus defisit ini jumlah udah ya. Nah, surplus defisitnya ini kita pindahkan dari sini ya teman-teman. Teman-teman tinggal pindahkan saja 20.000 dari angka yang ini. Maka saldo A, B-nya ya kan. Nah, ini berkurang kan. Coba terusan dari sini ya. Bentar. Ini ke sini. Nah, jadi saldo AB-nya adalah 25.000. Utang kumulatifnya tadi adalah ini ya, 15.000. Oke. Nah, paham nggak? Sampai sini dulu untuk yang bulan Juli dulu.
ya, karena saldo permulaan bulan adalah 30.000. Ya, dari ini ya teman-teman, dari soal ya sudah dikatakan ya. Oke. Nah, terima bayar atau kredit. Nah, ini setengah dari saldo permulaan. Oke, 15.000. Kita anggap aja bahwa 15.000 udah seperti itu flat aja. Nanti teman-teman bisa tambahkan deh ini di keterangan ini ya. Sebentar. Saya tambahkan soalnya ya di sini ya. Atas dasar ya data tersebut susunlah, ini ketinggalan kemarin, susunlah budget gitu ya untuk tahun 2009 pada bulan Juli sampai Desember ya dengan ketentuan sebagai berikut. Oke, sini diantaranya kita tulis dulu, tambahkan dulu barisnya. Satu, ya harus dipisahkan antara transaksi, sebentar. Pisahkan antara transaksi usaha, sebentar, usaha dan transaksi, dan transaksi finansial. Oke ya, ini untuk ketentuan yang pertama. Ketentuan yang kedua, bila terjadi defisit ya, maka harus ditutup dengan kredit bank. Oke. Dan ini kita sebutkan aja gitu ya. Kredit banknya misalkan 15, nggak usah deh, nanti aja. Dan bila surplus ya digunakan untuk mengangsur, oke, mengangsur dari hutang tadi, menutupi ya, oke. Nah, jadi tambahannya ini ya, tambahan dari studi kasusnya. Oke. Ini ya, saldo permulaan 30.000 ya, terima atau bayar kredit karena kita mengalami kerugian ya, sehingga ditutup ya oleh kredit bank sebesar 15.000, maka jumlahnya bertambah 30 ditambah dengan 15.000 ya sebesar 45.000. Nah, pada bulan Juli ya di akhir ternyata mengalami defisit sebesar 20.000. Oke, minus 20 sehingga 45.000 dikurang dengan 20.000 ya mendapatkan sebesar 25.000. Nah, jadi hutang kumulatifnya baru 15.000 saja. Oke, baik. Demikian untuk yang bulan apa ini? Untuk bulan Juli, silakan jika ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke bulan September hingga Desember. Silakan teman-teman. Oke. Atau saya tuntaskan dulu biar nanti kita jelaskan lagi ya secara terperinci. Oke, kita lanjutkan ya. Bulan apa nih? September ya? Bulan September. Agustus ya. Setelah Juli, Agustus. Sorry ya. Saldo per awal bulannya. Oke, jadi berapa di sini? Ini ya, 25 ya. Pindah ke sini nih. 25.000. Oke, pindah ya. Nah, oke. Terus dia ada surplus nggak? Ada ya. 16.000, betul kan?
Betul nggak? 15. Oh iya. Sorry, ininya nggak ada. Terima bayar kreditnya yang di kredit bank nggak ada ya. Maka jumlahnya ini saya auto sum aja dulu ya. Jadi 0 ya. Karena dia kan surplus, ya nggak? Karena dia surplus, jadi tidak ditutup oleh kredit bank, ya. Oke, ini kita pindahkan 16.000 ya. Ini saya auto sum lagi. Oke, biar gampang. Nah, dia karena laba ya, jadi menutupi hutang kumulatif gitu kan, untuk mengangsur gitu kan. Untuk mengangsur. Nah, berarti di sini angsurannya dibayarkan sebesar 15.000. Jadi nanti di bulan ini menjadi 0 nih. Gitu. Begitu sih seterusnya. Oke, bisa ya? Ayo coba bantuin saya. Berarti ini saldo permulaan bulannya berapa? 41.000. Oke, pindah dari sini kan? Baik, lanjutkan. Laba surplus atau defisit? Surplus, ya. Jadi 0. Berapa surplusnya? Gini ya. 60.000. Oke, lanjutkan. Oke, jadi kita punya saldo awal bulannya adalah sebesar 101.000. Nah, ini pindahkan lagi ke sini, betul nggak? Betul. Iya. Oke. Laba atau defisit atau surplus? Defisit. Oke, defisitnya berapa? 30.000. Oke, 30 ya. Kita defisit 30.000. Nah, ini bulan Oktober ya. Oktober berarti, nah ini bisa apa namanya? Sebentar. Sebelum saya masuk ke sini, ya. Ini. Oh, ini sebentar. Sebelum saya masuk ke mana ini? Ke sini. Kan ini dipakai buat bayar 15.000, Neng. Sorry, Neng. Bentar ya, kita bahas ini dulu. Harusnya ini kan karena dibayarin di sini di bulan Agustus ya. Jadi saldonya berkurang nih. 15.000. Sebentar, min 15.000. Oke, nah jadi begini. Karena kan di bulan Agustus kita mengalami, sebentar ya sebelum kita masuk ke September. Karena di bulan Agustus kita mengalami surplus ya, sehingga surplus tersebut digunakan untuk mengangsur. Nah, mengangsurnya di bulan September. Nah, karena kita memiliki kredit bank sebesar 15.000, maka di bulan September 15.000-nya itu dibayarkan. Sehingga saldo awal yang tadinya 41.000 karena ada dibayarkan ini ya, kredit bank, maka menjadi 26.000. Gitu maksudnya. Ya. Oke. Paham ya? Paham, Bu. Iya, alhamdulillah kalau paham. Kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya tadi bulan Oktober, maka saldo awal bulannya atau permulaan bulannya menjadi 86.000. Nah, dia mengalami apa nih? Defisit kan? Nah, kita lihat dulu. Karena ini saldonya lebih besar, 86.000, defisitnya cuma 30.000 ya. Jadi masih bisa tidak perlu ditutupi oleh tidak perlu ditutupi oleh siapa itu? Seperti itu. Jadi tidak perlu ditutupi oleh kredit banknya. Oke, kita sini buat 0 dulu ya. Sehingga di sini 30.000. Nah, maka menjadi 56.000. Oke. Ini 0 ya, karena kan kita sudah tidak memiliki hutang. Ya, coba kita lanjutkan dulu sampai selesai. Ini berarti menjadi 56.000 gitu kan? Nah, terus kita nggak ada kredit ya kan? Kemudian menjadi 56.000, kita mengalami surplus ya. Oke. Iya. Ini nggak ada. Lalu kita pindahkan lagi
106.000. Ini nggak ada. Terus kita punya laba. Oke. Nah, artinya apa? Hingga awal bulan ini ya, ini sama dengan ini 126. Tuh. Ya, ini sama ini. Nah, ini sama ini. Oke. Udah deh. Selesai sampai di sini. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman ingin melihat transaksinya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ibu, Yes. saldo bulan akhir sama saldo awal bulan itu harus balance atau tidak? Sama yang ini saldo AB. Iya, saldo yang AB ini. sama saldo. Saldo AB yang ini kan di atas. Iya. Harus sama. Oke, tapi lihatnya di sini aja. Dari sini. Dari bulan September, Oktober, November, dan Desember. Gitu. Oke. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, nah ini selesai untuk studi kasus yang pertama. Ya, nanti kita break dulu. Ini kan udah last minute ya. Udah last minute. Kita break dulu 10 sampai 15 menit. Kan udah jam 10 nih. Nanti 10.15 kita join lagi. Ya. Oke, dengan studi kasus yang baru. Nanti saya share dulu di grup studi kasusnya. Kemudian nanti jam 10.15 sambil ngademin laptop dulu ya. Kita break dulu 15 menit, nanti kita lanjut. Ya. Oke, nanti kita lanjutkan. Ya, nanti jawaban ini saya share di grup. Oke ya. Oke. Ya, Bu. Oke, siap. Terima kasih ya. Ini saya end dulu. Ya, baik. Oke. Ya, Bu. Terima kasih. Nanti 10.15 ya, Nak. Iya, Bu. Oke, sip. Banyak. Barong. Enggak loh, laki. Cinta
Hola. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Yang selanjutnya adalah untuk studi kasus tentang analisis sumber dan penggunaan dana. Ya, ini masih bagian ketiga. Oke. Ini ya, CV Fauzan ya mempunyai neraca ini masa akhir Desember 2008 ya, yang sebelah sini adalah masa akhir Desember 2009. Ya, ada kas, ada efek-efek ya, piutang, inventory, kemudian ada aktiva tetapnya, bangunan dan mesin. Kemudian sisi pasifanya ya, itu ada hutang lancar, hutang dagang, hutang wesel ya, terus obligasi, saham dan laba ditahan. Oke. Nah, diketahui bahwa informasi yang dapat diperoleh dari laporan laba rugi 2009 laba neto yang diperoleh adalah sebesar 5.000 dan dibayar untuk cash dividen sebesar 2.000. Oke. Oke, ya baik. Ini diminta dari data tersebut ya, buatlah atau susunlah statement source dan aplikasi ya. Statement source and application of funds baik dalam pengertian kas maupun working capital. Oke. Berarti ini diminta dulu ya, baru dijawab nanti pertanyaannya. Diminta susunlah statement source ya, source and application funds dana of funds. Oke. Baik dalam pengertian kas maupun working capital. Oke. Baru kita jawab di sini. Oke. Oke, mudah-mudahan bisa terlihat ya di dalam layar. Oke, kita lanjut jawab. Langkah yang pertama adalah teman-teman membuat laporan neraca terlebih dahulu ya, atau statement perubahan neraca. Oke. Kenapa ada ini perubahan neraca? Karena tadi di sini 2 tahun ya, 2018 dan 2008 dan 2009. Oke. Kita buat tabelnya terlebih dahulu. Ya. Ini adalah keterangan. Oke, atau nama akun boleh. Kemudian ini neraca periode 31 Desember 2008 dan ini adalah neraca periode 31 Desember 2009. Oke, baik. Nah, nanti kemudian ada perubahannya ya. Perubahannya ya ada di debit maupun di kredit. Oke, mudah-mudahan teman-teman udah paham nih belajar akuntansinya. Jadi saya menjelaskannya lebih enak. Ini ya. Karena kalau belajar manajemen keuangan ya, based on-nya itu dari akuntansi dulu ya.
Kalau itu sudah paham, insya Allah sudah bisa diikuti dengan baik. Oke, baik. Saya lanjutkan. Tadi kita ada cash ya. Kemudian ada efek 10 ya. Efek 10. Terus ada apa lagi tadi? Piutang, inventory, ya. Lalu total current asset. Total current ya. Current asset. Ini kita masukkan. Oke, kita batasi. Terlalu besar. Pindahkan angkanya 2000, 1000, dan 1500 ya. Oke. 2000, 1000, dan 1500. Ini juga ya. Oke, autosum. Nah, sekarang yang tahun 2009. Seribu, ya, 1000, terus kemudian berapa? 2000, 500 ribu. 2500 dan 1000. Oke, jumlahnya 4500 dan 6000. Nah, selanjutnya ada aktiva tetap ya. Kita masukkan di sini ada mesin. Ini masuk. Lupa dimasukkan. Ini fix asset. Ada apa tadi? Mesin ya. Mesin ya. Kemudian akumulasi depreciation. Mesin ya. Accumulate depreciation mesin. Nah, terus kemudian ada bangunan, building ya. Accumulate depreciation of building. Depreciation of building. Oke, mesinnya berapa? 12, 23. Akumulate-nya 2000. Oke. Terus kemudian bangunan 7000, 1000. 1000. Oke. Nah, lalu tahun 18, 3000, 8000 ya. 18. Oh iya nih, harusnya begini. Ini dikasih tanda min setiap akumulasi ya. Oke. 18. 3000 ya. Min 3000 terus sama 8000 min 2000 ya. 8000 min 2000. Oke, kebanyakan nolnya nih. Oke. Nah, ada tanah ya di sini ya. Oh iya benar. Ya berarti ada land atau tanah. Tanah tidak bisa disusutkan karena memiliki nilai atau aset yang berubah-ubah ya. Oke.
Oke. Sehingga jumlahnya kita auto sum dulu ya. 19.000 ya. Ini total fixed asset. Oke. Sampai sini paham teman-teman? Jadi kita susun dulu seperti ini untuk neracanya ya. 19 dan 27.000. Benar nggak sih nih? 12, 2.000, 7.000, 1.000, 3.000. Ya kan? Oke. Terus 18, 3.000, 2.000 ya. Oke. Nah, sehingga total aktivanya atau total aset ya. Total asetnya ini kita jumlahkan. Oke. Menjadi 25.000. Oke. Sehingga ini ya. Nah, sekarang sisi yang pasifa ya. Pasifa atau hutang dan modal ya. Ada apa namanya? Current ya, liabilities. Oke. Ada apa aja? Hutang dagang, account ya. Di mute dulu teman-teman. Tolong di mute dulu. Payable ya. Terus kemudian ada hutang vessel, notes payable ya. Terus ada apa lagi? Obligasi ya, obligasi 10%. Oh ya, ini masuk ke ini jangka panjang nanti. Ini berapa nih hutangnya? 1.000 ya. Hutang ya 1.000. Weselnya 2.000 ya. Oke. Nah, kemudian tahun 2009-nya 1.000 dan 2.500. Oke. Nah, ini jadi apa namanya? Total current liabilities ya. Oke, ini kita sum. Lanjutkan dengan apa namanya? Long term debt. Kalau hutang jangka panjang. Ada obligation ya, obligasi. Terus kemudian saham, capital stock. Dan laba ditahan, retain earning. Oke. Ini 10.000 ya. Lalu ini capital stocknya 10.000 dan laba ditahannya adalah 2.000. Selanjutnya tahun 2009 obligationnya 10.000, capital stocknya 13.000 dan laba ditahannya adalah 5.000. Oke. Lalu kita jumlahkan dulu ya. Ini adalah untuk membedakan biar teman-teman tahu cara menyusun laporan neraca ya. Long term. Ya. Pasang. Ini
geser. Nah, sehingga total ya, totalsnya, total pasifanya ya sama dengan, nah ini seimbang kan? Ini juga sama. Kita copy drag. Oke. Nah, total aset ya, nih 25.000 dan 31.500 dan total pasifa sama. Oke. Paham ya guys nih? Ya. Oke. Ini langkah pertama. Kita membuat ini dulu ya. Susunan atau statement perubahan neraca. Nah, baru setelah kita sudah menyusun perubahan neracanya baik tahun 2008 dan 2009, maka kita buat lagi ya. Apa saja perubahannya? Coba kita tengok dulu di sini. Nah, di dalam tahun 2008 dinyatakan bahwa kas sebesar 2.000 ya. Dan di tahun 2009 kasnya menjadi berkurang sebesar 1.000, betul kan? Nah, sehingga karena berkurang posisinya perubahannya ada di kredit. Oke, paham ya maksudnya ya? Ini kita kurangkan dulu. Nah, karena dia mengalami penurunan ya, kasnya dari tahun 2008 ke 2009 mengalami penurunan ya, sehingga ya posisi kas perubahannya mengalami penurunan sebesar 1.000 atau saldo. Seperti itu ya maksudnya ya. Nah, coba sekarang yang kedua ke efek-efek ya. Nah, dia tahun 2008 1.000. Nah, di tahun 2009 mengalami kenaikan atau peningkatan sebesar 2.000. Nah, jadi ini ada bertambah kan? Nah, bertambah berarti posisinya di debit. Betul. Oke, ada penambahan sebesar 1.000. Nah, sedangkan ini coba perhatikan lagi untuk yang piutang dagangnya atau piutang usahanya, account receivable-nya ya. Tahun 2008 dia 1.500 jumlahnya. Nah, ternyata di tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 500. Nah, berarti kan ada perubahan. Berapa perubahannya? 1.000 ya? Nah, berarti kan dikreditkan posisinya karena mengalami penurunan. Oke, kita pindahkan saldonya. Nah, lanjut ke inventory sekarang persediaan. Awalnya 1.500. Iya, penurunan juga kan berarti dikredit. Oke, great. Berarti sudah paham, alhamdulillah. Oke, nah jadi ini perubahan di aktiva lancarnya atau current asetnya ya. Dia sebesar kas ya mengalami penurunan 1.000, kemudian efek-efek mengalami peningkatan 1.000 sehingga posisinya di debit, dan piutang serta inventory mengalami penurunan. Jadi posisinya di kredit. Oke, nah sekarang kita turun ke bawah sedikit untuk membahas tentang aktiva tetapnya. Coba perhatikan lagi di sini. Ada perubahan nggak untuk apa namanya mesin dulu? Perubahannya melakukan penurunan atau peningkatan? Mesinnya. Penurunan. Kok penurunan? Kan 12.000 peningkatan, Bu. 12.000 ke 18.000. Peningkatan kan? Oke, peningkatan ya, sebesar berapa? Bu. Sebesar 6.000. Oke. 6.000. Akumulasinya jangan dihitung ya, karena dia tidak ada pengaruhnya di sini. Jadi kita kosongkan saja. Paham ya? Nah, sekarang building atau gedungnya, ada peningkatan atau penurunan? Peningkatan. Oke, peningkatan sebesar 1.000. Oke. Ini ya, ini kita kosongkan kembali. Nah, selanjutnya tanah. Baru pulang main.
Nah, kemudian tanah. Tanah mengalami peningkatan atau penurunan nih? Peningkatan. Mengalami peningkatan 3.000 ya, karena 6.000 dikurang dengan 3.000. Nah, sudah selesai. Ini jangan lupa kita autosum ya, teman-teman. Baik. Ini juga kita autosum dulu ya. Oke. Nah, jadi seperti ini ya, kurang lebih. Nah, selanjutnya turun ke bawah ya. Apa itu? Pasiva ya. Ke current liabilities-nya dulu. Oke. Nah, ini hutang usaha atau hutang dagangnya. Karena di tahun 2008 1.000, di tahun 2009 1.000, maka tidak ada penurunan maupun peningkatan, sehingga menjadi 0 ya di sini ya. Oke ya. Nah, notes payable mengalami peningkatan ya atau penurunan? Peningkatan. Oke. Karena ini posisinya debit, kalau dia karena ini posisinya adalah kredit, sehingga kalau ada peningkatan, maka posisinya ada di kredit. Berbeda dengan aset ya. Kalau aset, dia saldo. Posisi saldo normalnya adalah di debit. Jika bertambah, posisinya di debit. Jika berkurang, di kredit. Berbeda dengan akun pasiva. Kalau akun pasiva ini, saldo normalnya adalah di kredit. Ya, sehingga jika terjadi penambahan, posisinya di sebelah kredit. Jika ada pengurangan, posisinya di sebelah debit. Jadi kebalikannya dia ya dari aktiva. Oke, mohon difahami ya teman-teman ya. Jadi seperti itu maksudnya. Oke, lanjut. Ini, nah obligasi pun tidak ada perubahan karena sama-sama ya. Baik tahun 2008 atau tahun 2009 sama-sama 10.000. Oke, modal atau sahamnya, modal saham ya, dia mengalami perubahan ya atau mengalami peningkatan sebesar 3.000. Sedangkan laba ditahan juga sama mengalami perubahan sebesar 3.000. Sudah sampai di sini selesai. Oke, sebentar. Ini saya delete dulu, nanti kita bikin autosum bersama ini aja. Ke bawah sini ya. Lengkap maksudnya di summary langsung saja. Oke, kita seperti ini. Jumlahnya 11.000. Jadi langsung di total saja. Ini 8.000. Seharusnya ini kok ada yang kurang ya? Harusnya sama nih jumlahnya. Oh, kurang ke atas. Sebentar, berarti saya salah summary-nya. Kita lihat di sini. Apakah sama jumlahnya? Selisih 2.000. Kira-kira mana nih yang ini? Harusnya jumlahnya sama. 1.500. Ini udah benar. Oh, ini 6.000. Oke. Oh iya, ini belum dihitung ya. Harusnya ini kan bertambah. 1.000 nih. Sorry. Akumulasinya 3.000 dikurang 1.000. Dan ini juga 2.000 dikurang 1.000. Oke. Jadi lebih. Ini 2.000 ternyata. Dah, nih. Selesai di sini. Sama-sama 11.000 totalnya ya. Bentar. Bukan total pasiva. Ya. Jadi seperti ini, teman-teman. Wait, saya bikin ini biar nggak bingung.
Coba dah lihat. Oke. Nah, jadi total perubahannya ya adalah sebesar 11.000. Baik, ini kalau sudah selesai bisa kita buat bentuk tabelnya. Tinggal digariskan saja seperti ini ya. Nah, ini step 1 ya, yaitu kita membuat statement perubahan neraca. Ini sudah kita lakukan baik untuk tahun 2008 ya, akhir Desember 2008 dan akhir Desember 2009. Perubahan terjadi baik di debit maupun di kreditnya ya adalah sebesar 11.000. Oke. Ini tahap pertama, teman-teman. Kita masih ada tahap-tahap berikutnya. Oke, sampai sini dulu. Paham nggak? Atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Intinya adalah ya, ini gampang banget, sederhana sekali ya. Teman-teman hanya cukup menginput ya, mengentry data neraca tahun 2008 dan tahun 2009. Terus kemudian perhatikan ya perubahannya baik ya. Tadi yang seperti saya jelaskan bahwa ini adalah jika dia aset, saldo normalnya adalah di debit. Jika dia bertambah, maka posisinya di debit. Jika dia berkurang, maka posisinya di kredit. Atau sebaliknya. Untuk pasifa ya, ini adalah saldo normalnya di kredit. Sehingga jika terjadi penambahan, maka posisinya di kredit. Atau sebaliknya, jika mengalami penurunan ya, maka di posisinya di debit. Ya, ini dicatat teman-teman, silakan dibuat note sendiri ya. Nah, langkah selanjutnya kita membuat statement sumber dan penggunaan dana. Maksudnya ini adalah kita buat ininya apa namanya setara kasnya ya, pengertian dalam kasnya. Kita buat di sini. Bentar. Ya. Kita buat di sini sumbernya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebentar ya teman-teman. Jepun nasi gomcok ya, ciro.
Maaf teman-teman. Ya, baik, saya lanjutkan ya. Baru dapat kabar duka, tetangga belakang rumah meninggal. Ya, astagfirullahaladzim. Maaf ya. Iya, iya. Terima kasih. Sumber dan penggunaan dana dalam pengertian kas. Ya. Sumber-sumbernya ini ada pengurangan dari hasil operasi. Terus kemudian ada laba neto, lalu ada kas tadi ya, kas, terus piutang atau account receivable, pakai bahasa Indonesia aja deh, kas, terus piutang, kemudian inventory atau persediaan ya. Terus kemudian ada depresiasi atau penyusutan ya, depresiasi, terus ada penyusutan, depresiasi sama penyusutan sama hutang wesel, dan ada saham atau capital stock tadi. Oke. Jumlahnya dulu, jumlahnya dulu, tadi labanya berapa? Di soal nih ya, tahun 2009 ya, laba ditahannya adalah 5.000 ya. Maaf, yang ini deh, nih, laba neto yang diperoleh ya, dari di soal informasi yang dapat diperoleh dari rugi laba tahun 2009 ya, bahwa laba neto yang diperoleh adalah 5.000. Oke, kita masukkan sini ya, jumlahnya 5.000. Ya, salah wrong 5.000. Baik. Nah, lalu ada kasnya tadi berapa teman-teman? 1.000 ya teman-teman, saldo yang terakhirnya ya. Apa saya? Motornya dua-duanya waktu sama mobilnya udah punya aja. Ya, piutangnya tadi ada 1.000 ya, teman-teman di sini ya, perubahannya atau kemudian persediaannya berapa tuh? 500 ya. Oke, 500. Nah, kemudian depresiasi tadi berapa totalnya? 1.000 sama 1.000 jadi 2.000, kita langsung total aja ya, teman-teman ya. 1.000 ya dikali 2. Oke. Hutang wesel. Nah, karena tadi kan account payable-nya nggak ada perubahan, maka 0 ya. Hutang weselnya ada perubahan sebesar 500. Nah, saham atau capital stock-nya adalah 3.000 ya, tadi perubahannya ya. Oke, sehingga menghasilkan 13.000 ya jumlahnya nih. Oke, atau summary-nya. Nah, lalu kita lihat di sini ya. Kita lihat di penggunaannya. Oke. Laba ada cash dividend tadi berapa? Cash dividendnya 2.000. Oke, kita masukkan dulu cash dividend ya. Ini berapa tadi, Mas? 2.000 ya. Duh. Ya, cash dividend, terus ada efek temp ya. Terus ada mesin, ada bangunan sama tanah tadi ya. Tanah. Oke, kita anggap bahwa ini digunakan untuk ini. Tadi efeknya berapa nih? 1.000. Oke, ini posisi yang di debit ya. 1.000. Terus kemudian ada mesin 6.000 ya. Kita perhatikan posisi yang di debit, ini ada
Baik, teman-teman, apakah sudah muncul di layar untuk share screen-nya? Sudah muncul di layar? Oke, baik. Akan saya lanjutkan ya. Sambil menunggu yang lain join ya, saya akan meneruskan. Oke, untuk bangunan tadi ada kenaikan ya sebesar 1.000 ya, 1.000. Oke, 1.000. Nah, lalu tanahnya adalah 3.000. Oke. Nah, sudah selesai. Maka ini kita jumlahkan lagi ya, kita jumlahkan. Apakah jumlahnya sama? Oke, nah selesai ya. Sampai di sini. Oke. Ini sumber-sumber ya. Ini penggunaannya. Oke. Oke, seperti ini ya. Dah, saya. Jadi ini untuk statement sumber dan penggunaan dana. Dana dalam pengertian kas. Jadi untuk yang kas, piutang, inventory, depresiasi, hutang wesel, ya saham, ini karena mengalami penurunan ya. Oke, ini ya. Terus untuk yang ini ya, yang posisinya ada di sebelah debit. Jadi teman-teman tinggal masukkan aja dari tabel ini perubahan neraca ya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya adalah ya perubahan perusahaan melakukan perluasan dengan melakukan pembelian mesin sebesar 6.000 ya. Terus yang kedua, bangunan sebesar 1.000 dan tanah sebesar 3.000. Oke. Nah, jadi itu ya, perusahaan melakukan perluasan dengan melakukan pembelian. Oke, saya catat deh biar nanti teman-temannya ya. Dari tabel di atas maka disimpulkan bahwa ya perusahaan ya melakukan perluasan. Iya, sebentar ya cantik. Ya, melakukan perluasan dengan ya, melakukan perluasan dengan melakukan pembelian. Kayak pembelian diantaranya ya, diantaranya yang pertama adalah mesin sebesar ya. Pertama nih ya, 1 mesin sebesar 6.000 ya, 6.000, oke. Nah, yang kedua adalah bangunan atau buildingnya sebesar 1.000. Dan yang ketiga adalah tanah atau land-nya ya sebesar 3.000. Oke, ini ya. Kita lihatnya dari sisi perluasannya terlebih dahulu. Nah, di samping itu ya, melakukan pembayaran cash dividen ya, cash dividen sebesar berapa tadi cash dividennya? 2.000 ya, maaf. Oh iya benar, cash dividennya 2.000. 2.000 ya, cash dividennya sebesar 2.000. Oke. Sehingga
perusahaan tersebut ya melakukan pembelanjaan untuk ya melakukan pembelanjaan ya, pengeluaran atau pembelanjaan dari dari apa saja nih, kita lihat di sini ada penambahan saham ya, tadi dari saham 1 penambahan sahamnya berapa? 3.000 ya sebesar. Bisa dibuka. Sebesar 3.000. Yang kedua, ada apa lagi? Depresiasi ya. Itu 1.000 nak. Depresiasi. Ya udah deh. Depresiasi berapa? 2.000. Nah, terus kemudian yang ketiga, jadi ini kayak ada laba ditahannya yang ketiga ya. Laba ditahannya berapa nih? Ini kan 5.000 ya laba ditahan. Berapa sih laba ditahannya? 3.000. Laba ditahan sebesar 3.000 ya. Terus kemudian ada apa lagi? Wesel ya? Wesel nggak piutang. Piutangnya berapa? Kita lihat. Piutangnya 1.000 ya? Ini ya? Piutang sebesar 1.000. Oke. Nah, ini kesimpulannya ya. Dari hasil yang tadi kita sudah lakukan, baik ini ya, statement perubahan neraca. Ini materi bensinnya. Ya, dan statement sumber dan penggunaan dana, maka disimpulkan bahwa perusahaan melakukan perluasan dengan melakukan pembelian berupa mesin 6.000, bangunan 1.000 dan tanah 3.000. Nah, terus kemudian perusahaan ya telah melakukan pembelanjaan dan melakukan pembayaran cash dividen ya. Melakukan cash dividen sebesar 2.000 ya, sedangkan pembelanjaannya digunakan satu ada penambahan saham 3.000, depresiasinya 2.000, laba ditahannya 3.000 dan piutangnya sebesar 1.000. Oke. Nah, ya. Oke, tersebut dapat dibelanjai. Oke. Langkah selanjutnya ya, kita membuat working capital-nya atau WC-nya ya, WC-nya. Oke. Sampai sini bisa ya dipahamin karena ini hanya dipindahkan dari yang kita sudah hitung di sini terlebih dahulu ya di perubahan neracanya. Jadi nanti teman-teman tinggal masukkan angka-angkanya saja sesuai apa yang sudah dilakukan dalam statement perubahan neraca. Oke, dan ya seperti ini ya sumber-sumbernya dan ini penggunaannya. Oke, nah step berikutnya kita membuat namanya itu adalah dana dalam pengertian working capital atau laporan perubahan modal ya. Pengertian working capital atau WC. Nah, disebut sebagai laporan perubahan modal. Iya. Oke ya. Nah, ini ya. Kita buat dulu tabelnya. Ini ada keterangan lagi. Oke. Ya.
31 Desember 8, 31 Desember 2009 ya. Oke. Terus kemudian ini ada perubahan lagi. Oke, ini kita masukkan lagi, ada cash tadi ya, cash. Cash. Kemudian ada efek 10, ada piutang ya tadi, ada inventory, terus hutang dagang ya, hutang dagang, terus hutang wesel ya, hutang wesel. Oke, masukkan angkanya, cashnya tadi berapa? 2.000 ya. Oke, efeknya itu 1.000, terus piutangnya 1.500. Di soal ya tadi ya, ceknya di soal ya. Ini 1.500. Oke, ini kita summary dulu atau sum ya. Ini, bentar, kebesaran. Nggak enak dilihat. Ini 2.500 ya, dan 1.000, 4.500. Oke, nah ini terus sekarang hutang weselnya, hutang dagang dulu maaf, 1.000, hutang weselnya 2.000. Oke, ini kita auto sum lagi ya. Terus tahun 2009 itu 1.000 ya, 1.000, lalu ini 2.500. Oke. Ini kita masukkan ke sini. Nah, ini udah selesai. Lalu kita lihat di sini perubahannya ya. Ini perubahannya 1.000 ya, teman-teman. Oke. 1.000, salah. Ya, ini perubahannya 1.000. Terus kemudian ini juga perubahannya 1.000 ya. Efek karena dia dikredit ya. Oke. Terus ini juga perubahannya 1.000. Ini perubahannya 500. Oke. Terus kemudian ini enggak ada, tetap ini gopek ya. Oke. Sekarang kita coba jumlahkan dulu. Namanya ini adalah turunnya working capital. Oke, working capital. Oke, kita auto sum. Oke, 4.000. Bentar. Ini kan 1.000, 1.000, 1.000. Oh, tidak begini deh caranya. Sebentar. Ini berapa nih? 1.500, ini 6.000. Coba kita lihat ya. 1, 2, 3. Nah, ini dijumlahin dulu yang masuk ke
Oke, jadi begini turunnya. 3.000 sama 3.000. Kan kalau di summary ini kan semuanya berapa nih? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, ya kan? Jadi di breakdown. Tadi yang masuk 1.000 di debit mana? Ya, nih yang ini nih. Ya kan? Nah, ini kan tadi masuknya di kredit ya. Nih. Bentar. Ini kan harusnya kan perubahannya di kredit kan? Ini kan enggak. Ini juga kan perubahannya di kredit. Oke. Ini juga sama perubahannya di kredit. Bentar. Biar gampang deh ini yang merubahnya. Ini apa nih? Oh ya. Perubahannya di sini. Oke. Nah, ini jadi kita autosum. Oke. Autosum ya. Jadi 3.000. Nah, jadi turunnya working capital. Nah, tadi kan kita ada apa? Di sini plus dividen ya 2.000. Ya. Ya. 2.000, maka selisihnya ya, karena kan harus balance. Jadi selisihnya adalah 2.000. Nah, inilah turunnya capital ya. Seperti ini. Oke. Selesai nih. Kunciin abangnya. Abangnya dia kunciin. Cici, Diam dulu.
Ya, baik. Nah, ini adalah step terakhir kita membuat laporan sumber-sumber penggunaan modal kerja. Jadi dari tahapan yang tadi ya, tahapan kita pertama membuat perubahan raca ya, statement perubahan raca, statement sumber dan penggunaan dana ya. Terus kemudian kita buat laporan perubahan modalnya. Dan terakhir adalah kita membuat laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Ya, ini diperoleh dari data-data sebelumnya sehingga menghasilkan bahwa adanya penurunan working capital ya sebesar 2.000. Yang mana perubahan ini ya dalam posisi kreditnya sebesar 3.000 dan dalam posisi debitnya adalah sebesar 1.000. Ya, debit ketemu kredit maka mengalami penurunan karena jumlah debitnya lebih besar dibandingkan dengan jumlah kreditnya lebih besar dibandingkan dengan jumlah debitnya. Sehingga terjadi adanya turunnya working capital ya sebesar 2.000. Nah, jadi di sini adalah ya untuk laporan sumber-sumber dan penggunaan modal kerjanya ya kita buat lagi ada laba sebesar 5.000 ya, depresiasi 2.000 dan saham 3.000 dan adanya penurunan capital sebesar 2.000. Sehingga untuk penggunaannya digunakan untuk cash dividend ya, cash dividend. Terus kemudian ada mesin-mesin 6.000. Nah, kemudian bangunan 1.000, tanah 3.000, maka jumlah akhirnya adalah 12.000. Oke, ini selesai studi kasus yang ini. Jadi nanti kita ada studi kasus berikutnya ya mengenai apa namanya? Break even point. Nah, nanti sebelum masuk ke break even point, kita masuk ke konsep dan teknik capital budgeting. Jadi kita membuat apa itu? Menghitung dulu nilai net present value ya. Ada net investment atau outlay ya. Terus kemudian kita menghitung apa namanya? Antara proyek A dengan proyek B seperti apa. Ya, itu nanti untuk studi kasus berikutnya. Oke, mungkin hari ini silakan ada yang mau ditanyakan. Nanti saya lanjutkan di saya capture dulu ya untuk studi kasusnya sebentar. Saya share di grup kelas sebentar ya. Nah, setelah bahas tentang tadi ya, kita hitung analisis konsep dan teknik capital budgeting, baru nanti kita bahas tentang break even point-nya. Oke, sebentar saya capture dulu untuk studi kasusnya, nanti akan saya share di grup ya, di chatroom grup.
Gedenya sama. SB. Gedein, Bi. Mentok, Bi. Tapi Bibi mau kebalik kagak kerasa kan? Udah tidur deh. Itu kalau udahan colokan cabut. Rapihin. Nih. Nih. Ngantuk banget. Itu jangan di situ. Di atas, Bang. Ntar Bibi ini balik macet nih ayunannya. Enggak baik. Kagak kerasa Bibi ini makan kalau tidur. Udah di atas. Enggak Di atas. mau balik ini. Ini rapihin dulu apa? Udah ngedretik nanti itu. Ini rapihin dulu. Ntar ngacak-ngacak bocah. Jangan ngambek ya. Ini ada suara dari sini ya. Taruh di atas itu Bibi kita ke atas. Tidurnya di atas. Ya, Bibi di atas tuh. Ini kecolokan di atas tadi main. Nolokin dari situ. Ya udah. Oke, soalnya sudah saya share di grup ya. Mari kita lanjutkan ya untuk studi kasus yang ketiga. Nanti ini Excel-nya akan saya kirim ke apa namanya? Ke grup kelas ya. Nanti akan saya kirim. Oke, sebentar ya. Saya copy paste dulu. Untuk ini soalnya oke. Ini ya Allah soalnya itu kepotong jadi tadi capture-nya malah saya ini karena dari buku halamannya beda. Bentar. Nah, jadi maksudnya ini adalah studi kasusnya, ya, menyatakan bahwa ini ada 2 buah proyek 1 dan proyek 2. Proyek 1 memerlukan investasi sebesar 60 juta, sedangkan proyek 2 memerlukan investasi 72 juta. Usia masing-masing proyek adalah 6 tahun. Proyeksi perhitungan laba setelah earning after tax ya, jadi laba setelah pajak baik untuk proyek 1 maupun proyek 2 diketahui sebagai berikut. Oke. Kita nih di layar udah terlihat ya teman-teman ya screen-nya. Oke. Saya lanjutkan. Kita diminta untuk menghitung net present value untuk kedua proyek. Terus PI atau BC ratio-nya ya, payback, average rate of return, dan internal rate of return-nya. Kita jawab dulu ya di sini. Ya, udah habis lagi aja sih waktunya. 10 menit lagi berarti masih ada waktu. Ya Allah, Rabbi. Oke, pertama kita hitung dulu depresiasi dari masing-masing proyek dulu. Oke, depresiasi proyek 1 dulu ya. Ada apa aja nih depresiasi proyek 1-nya? Coba kita lihat dulu. Dia kan tadi modalnya atau investasinya sebesar 60 juta ya. Investasinya adalah sebesar 60 juta ya. 60 juta.
Oke. Nah, tadi ininya jangka waktunya berapa? Usianya 6 tahun ya, usia proyeknya. Usia proyeknya adalah 6 tahun. 6 tahun ya. Oke, maka nilainya adalah iya, sebentar ya, Nak. Nih ya. Oke. Nah, jadi nilainya adalah 10 juta. Ini untuk proyek 1. Nah, terus kemudian proyek 2 ya, kita hitung dulu proyek 2-nya. Tadi modalnya berapa? 72 juta ya. 72 juta. Tahunnya sama, 6 tahun ya. 6 tahun. Oke. Seperti ini ya. Sabar sebentar. Oke, baik saya lanjutkan. Selingannya banyak banget ini. Ya. Nah, kita udah buat depresiasi masing-masing proyek adalah sebesar untuk proyek 1 sebesar 10 juta ya, yang mana modal investasi atau apa? Yang mana investasinya adalah 60 juta dengan masa kurang lebih adalah 6 bulan ya. Dan kemudian 6 tahun. Dan kemudian depresiasi proyek 2 72 juta dengan masa 6 tahun juga. Nah, selanjutnya kita buat cash inflow-nya ya untuk masing proyek. Oke. Kita lihat di sini ya. Kita buat dulu karena ini ada 6 tahun, jadi kita buat proyeksinya setiap tahun ya. Kita susun, ini ada tahun 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Kemudian proyeknya ya, proyek 1. Nah, ya. Terus ada yang kedua adalah proyek berapa nih? Proyek kedua. Nah. Oke, ini ya. Suaranya ramai. Nah, kan jumlahnya 10 juta, ya enggak? 10 juta gitu kan. Tambah 10
10 juta lagi. Ya kan? Nah, maka sama dengan sebentar. Sama dengan 20 juta. Ini sama dari tahun pertama sampai dengan tahun ke-6. Nah, cuma nantinya ya di proyek kedua oke. Proyek kedua ini adalah dari tabel sini ya teman-teman, karena proyek 1 kan semuanya sama nih 10 sampai proyek terakhir ya, sampai tahun terakhir ya. Proyek pertama proyek 1 10 ditambah ke proyek kedua ya kan, begitu seterusnya sama ya. Nah, maksudnya ditambah ke tahun-tahun berikutnya ya. Untuk proyek 1 ini jumlahnya sama ya, baik tahun pertama maupun tahun ke-6. Nah, selanjutnya proyek kedua, tahun pertamanya adalah 33 juta. Ya, kita tambahkan, nah 10 jutanya ini dari mana? Dari depresiasi ya. Jadi ini nilai proyek tahun pertama adalah 10 juta, kita tambahkan depresiasinya 10 juta, maka 20 juta. Nah, karena di proyek pertama tadi nilainya sama ya, atau perhitungan labanya ya, perhitungan laba setelah pajaknya sama, semuanya 10 juta, maka dari tahun pertama hingga tahun ke-6 jumlahnya sama. Oke. Nah, ini proyek kedua ya. Tadi tahun pertama 33 juta, kita tambahkan karena depresiasinya adalah sebesar 12 juta ya. 12 juta, maka sama dengan berapa? 45 juta. Nah, proyek ke tahun kedua, proyek 2 di tahun kedua adalah jumlahnya 10 juta ya. 10 juta, kita tambahkan 12 juta ya. Maka dapat berapa? 22 juta ya. 22 juta. Oke. Tahun ketiga jumlahnya 8 juta ya. Jumlahnya adalah 8 juta. Depresiasinya sama, 12 juta depresiasi per tahunnya. Maka jumlahnya adalah 20 juta, ya kan? 20 juta. Nah, selanjutnya tahun keempat sampai dengan tahun ke-6 sama ya, 1 juta semua ya. Berarti 1 juta ditambah 12 13 juta. Nah, tahun ke-4, 5, dan 6 sama, jadi cukup kita copy paste saja. Oke, kurang lebih seperti ini jadinya ya. Untuk membuat cash inflow-nya. Dari tahun pertama sampai tahun ke-6, baik untuk proyek 1 maupun proyek 2. Oke. Ya, nah ini kita cash inflow ya, masing-masing memiliki ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Tahun 1 sampai dengan ke-6. Nah, setelah itu baru kita hitung ini. Pertama kita diminta untuk net present value untuk kedua proyek. Berarti ini jawaban A dulu ya. Soal A ya. Menghitung apa tadi? Net